Punya masalah dengan mata atau penglihatan Anda mulai rabun? Konsumsilah daun singkong. Proses pembuatannya mudah. Kita cukup siapkan 3 lembar daun singkong, garam, dan air panas. Daun dimasukkan ke dalam air panas dan dicampurkan dengan garam. Asam amino, karbohidrat, serat, dan vitamin yang terkandung di dalam daun singkong ampuh memperbaiki mata yang sudah mulai rabun. Langkah yang mudah dan sederhana untuk memperbaiki mata, bukan? Masih di Intermezzo. Banyak info, Gak bikin kepo. Agak ngilu deh video. Tadi ya. Nah, kalau tadi kan sudah mulai kayak operasi lasik begitu ya, Dok ya gitu. Nah, kalau sebelum operasi sebaiknya kita sih untuk menghindarinya adalah menjaga kesehatan mata. Kalau dari Mas Odi sendiri hingga umur sekarang nih matanya masih sehat-sehat aja. Ada caranya nggak sih untuk menjaga kesehatan mata? Misalnya diistirahatkan matanya. Tadi sempat waktu kita bilang katanya makan daun singkong itu bisa mencegah penyakit mata. Mas Odi bilang, Mas Odi suka daun singkong. Mungkin karena makan sayur kali ya, Dok ya. Dan sering makan. Kalau restoran Padang pasti ada daun singkong. Tapi di rumah juga mama saya selalu masak daun singkong. Intinya jadi makannya tuh banyak sayur gitu, Ya, betul Dok? Jadi yang mengandung vitamin C, vitamin A, kemudian ada beta karoten. Jadi sayur-sayuran yang berwarna orange dan hijau itu sangat baik sih, karena dia juga mengandung antioksidan. Dari dalam ya, Dok ya. Kalau misalnya dari luar ada nggak sih caranya untuk menjaga kesehatan mata? Ya, yang jelas sih higiene penting ya. Kadang-kadang seringkali infeksi itu datangnya kan ya ngucap mata dan dalam keadaan tangan kita kotor. Jadi ya sebisa mungkin kalau memang nggak kepepet ya jangan ucap-ucap mata kecuali memang kita sudah bersihin tangan kita gitu. Oke. Menjaga kebersihan. Nah, sekarang Dokter Tita dan juga Mas Odi kita sudah bergabung dengan penelpon. Mau tanya-tanya nih, kira-kira pertanyaannya apa? Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Bapak. pagi. Bapak siapa di mana? Pak Teguh di Meruya Utara Bu. Pak Teguh di oke. Jakarta. Iya. Ya, silakan Pak pertanyaannya Pak. Ini kalau mata saya rabuk. Tapi kalau baca nggak ngeliat, jalan remang-remang. Ya. Mata mana Mata- Pak? Kanan atau kiri Mata atau kanan dua-duanya? kiri? Dua-duanya Bu. Oke. Usia berapa? Sejak kapan? Ya sudah lama, udah tahunan Bu. Oke. Sudah pernah dioperasi? Usia berapa Pak? Maaf. Usia 65. Wow. 65 tahun. Ada keluhan lain selain kabur? Apa melihat seperti ada asap atau berkabut gitu pandangannya? Nah itu sepertinya berkabut Bu. Ya. Berkabut. Nah, Sudah bisa ditangkap pertanyaannya? ya oke. Oke. Terus kemudian yang mau ditanyakan adalah Nah saya mau tanyakan ini Bu, kalau di obatnya di mana Bu? Obat. Oh gitu. Jadi pengobatannya bagaimana gitu ya. Terima kasih ya Oke, Pak Teguh terima ya. kasih, Pak Teguh. ya, Iya, terima kasih iya. Pak Teguh. Itu Ya, gimana, Dok? Silakan Dok. Ini memang sih harusnya sih kita Konsultasi. periksa, ya betul. Susahnya mata adalah kita harus melihat ketemu langsung, melihat matanya secara langsung dengan lampu celah yang tadi ada di video itu. Nah, cuman kalau dari ceritanya, dari anamnesisnya, pasien usia 65 tahun dengan buramnya perlahan, ya kan. Kemudian saya tanya ada melihat sesuatu juga sudah kabur semua dan kayak ada asap atau berkabut. Itu tanda-tanda yang jelas dari katarak seperti Katarak. itu, Oh, betul. Terus cara Jadi penyembuhannya? Ya, adalah dioperasi Bapak. Jadi katarak itu bisa disembuhkan dengan operasi. Jadi dengan operasi ya operasinya sebenarnya cukup singkat 15 sampai 20 menit lah. Paling lama setengah jam Light gitu. surgery gitu ya. Nah itu iya. tadi Pak Teguh di usia di atas 60 tahun. Nah Mas Iya. Odi pernah nggak sih Mas merasa ada mungkin buram atau kabut itu juga ketika pandang atau sampai saat ini juga masih Iya, dikit-dikit aja? waktu saya lagi in love dulu. Enggak. Aku nggak pernah rasa Sama sekali, Teguh. sama sekali nggak pernah ngerasain. Nah ini kalau misalnya kayak Mas Odi gitu, tergolong yang normal berarti apa? Ini baik sekali matanya apa gimana Iya, Dok? kita mesti cek juga sih. Kalau misalnya memang tajam penglihatannya masih 100%, ya berarti memang Fine, belum perlu. nggak apa-apa gitu ya. Ya, kalaupun ada kataraknya masih tipis, bisa kita tunggu gitu. gitu. Tapi kalau sudah menyebabkan gangguan aktivitas seperti Pak Teguh tadi, ya berarti memang sudah ada indikasi untuk dilakukan
dilakukan operasi. Pak Teguh bisa pergi ke dokter spesialis mata setempat di sekitar situ. Terus kemudian bisa juga sekarang kan eranya BPJS, kita bisa operasi katarak itu ditanggung BPJS dan hasilnya sama baiknya gitu. Hasilnya Seperti sama itu. baiknya itu dia pemirsa Jadi ya. semua bisa terjangkau gitu. Iya. Jangan Betul. karena biaya terus pasien-pasien yang Jadi menunda. Iya, Untuk betul. pengobatan tuh Pak Teguh udah terjawab solusinya dari Dokter Sita. Selanjutnya kita akan terima telepon lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Ibu pagi. siapa di mana Ibu? Ibu Sari di Bekasi. Ibu Sari. Ibu Sari di Bekasi. Silakan Bu. Mau tanya sama dokter. Iya, Ibu. Gini dok, saya punya anak 18 tahun. Iya. Itu matanya tuh minus dan silinder. Selama Iya. ini saya kasih jus wortel rutin, itu minusnya menurun, tapi silindernya tidak. Pertanyaan saya, silinder tuh bisa diturunkan nggak sih? Oke. Ukurannya berapa, Ibu? 2,5. Minusnya, silindernya? Silindernya 2,5, minusnya dulu pernah 2,5, sekarang tinggal 175. Oke, ya. Ada Baik, mau Ibu. tanya lagi? Sudah cukup? Sudah sih. Oke. Ya, terima kasih Terima Ibu kasih. Sari. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ya, Ya. jadi pada keadaan kelainan refraksi, minus dan silinder itu sebenarnya tidak bisa hilang dengan atau berkurang dengan pemberian makanan baik yang mengandung vitamin C, vitamin E atau vitamin A kayak jus wortel gitu sebenarnya tidak akan mengurangi. Memang satu-satunya kita mesti pakai kacamata sebagai alat bantu, dan kacamata pun sebenarnya juga tidak mengurangi besarnya minus atau silindernya, tapi membantu supaya tajam penglihatannya si pasien kalau nggak pakai kacamata mungkin cuma 50%, kalau dengan kacamata bisa 100% gitu. Nah, untuk menghilangkannya hanya dengan lasik seperti itu, dengan dioperasi lasik sehingga menghilangkan minus dan silindernya menjadi 0 atau biasanya paling sisa setengah atau seperempat seperti itu. Jadi solusinya adalah operasi begitu ya, Dok? Kalau mau menghilangkan gitu, tapi kalau memang belum ada obat lain sih yang bisa terbukti menurunkan minus atau silindernya sendiri. seperti itu. Itu Dan dia, Bu. biasanya Daun singkong juga nggak ada? dan biasanya Ibu Sari ini kan usia udah 18. 18 tahun. Nah, biasanya umur 18 sampai 20 tahun itu minusnya juga sudah nggak progresif karena pertumbuhan bola mata itu, panjang bola matanya sudah mulai berhenti di situ. Berhentinya Makanya sampai di usia berapa, Dok? biasanya umur 18 sampai 20 tahun. Oleh karena itu kalau lasik kita tunggu. Kalau anak umur 12 tahun ya nggak boleh dilasik karena masih mungkin untuk nambah, betul. Tapi kalau udah umur 18 20, kalau dia bukan minus yang tinggi ya, minus di atas 6 biasanya sudah stabil. Segitu, stabil Kalau gitu dalam ya. 1 tahun sudah nggak nambah, boleh dipikirkan dipertimbangkan untuk lasik. Oke. Nah, itu Nanti dia, di Ibu Sari segmen ya. selanjutnya Betul. Nah, tapi ini sebelum sampai saja saya mau tanya dulu nih, Apa Nak. tuh, apa Dok, tuh? bener nggak sih kalau misalnya kita kan minus terus juga kata minus atau silinder menggunakan kacamata sebagai alat bantu. Kabar kalau misalnya menggunakan software atau kontak lens itu bisa menimbulkan kebutaan. Bener nggak sih? Jadi jawab dulu, kita Oke. jeda iklan dulu karena buat aku Anda juga yang mau meriksa- nanya nanti Soflan soalnya Iya. berhubungan dengan estetika. Betul. Oke, Nah, ini baiklah. berbicara tentang buat Anda juga yang ingin menjaga kesehatan mata melalui olahraga yoga juga bisa dilakukan. Kabarnya kira-kira seperti apa sih? Sesaat lagi informasinya, tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info, Nggak bikin kepo. Lagu yang kau suka, tahukah bintang yang kau sapa, tahukah